Shalom bagi kita semua di dalam Shalom Allah. Mari kita memulai pertemuan kita pada hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang menganugerahkan damai sejahtera bagi kami. Di dalam damai sejahtera-Mu pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah dan pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pada pertemuan kali ini firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8, yang demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa sudah lebih dari 2 tahun ini kita ada dalam kondisi pandemi COVID. Sudah bermacam-macam varian COVID yang harus kita hadapi. Dari varian Delta, varian Alpha, Beta, Omicron, dan mungkin lain sebagainya. Dan mau tidak mau, dalam kondisi yang seperti itu, kita diminta untuk beradaptasi dengan cara hidup dalam tatanan yang baru, yang diatur dengan protokol kesehatan, yang diatur dengan kebijakan pemerintah yang harus diterapkan. Nah, pada dalam kenyataannya saudara, ada banyak orang yang sudah mulai merasa lelah, baik secara fisik maupun juga secara psikis menghadapi kondisi yang ada. Dan kita semua dimanapun pada saat ini saudara berada, kita semua pun berharap agar kondisi yang ada ini bisa segera membaik kembali. Tapi kalau kita lihat saudara, belum juga terobati, belum juga terwujud supaya kondisi yang ada membaik. Kehidupan di sekitar kita pun nampaknya semakin membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita merasa kaget, cemas, bingung, mungkin juga kecewa dan tidak mengerti. Kita perhatikan di mana-mana belakangan ini terjadi gempa bumi. Bukan hanya gempa bumi, tapi di sana sini terjadi tanah yang bergerak. Belum lagi ancaman gunung yang akan meletus. Belum lagi banjir yang menghadang ketika hujan datang. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik dan naik. Dan kalau kita ingat, saya dan saudara juga sempat mengalami kelangkaan minyak goreng di negeri yang sebenarnya kaya akan tanaman sawit. Belum lagi yang namanya tindakan kejahatan, tindakan kekerasan, tindakan amoral semakin lama semakin mencemaskan. Sampai saudara, ada orang yang berujar dalam menghadapi kondisi yang ada, syukur saya masih bisa kuat. Syukur saya tidak jadi stres. Syukur saya tidak jadi depresi dalam menghadapi kondisi yang ada. Nah saudara, sebagai anak Allah, tentu kita juga berharap bisa tetap kuat, tidak jadi banyak stres, tidak jadi depresi, tidak jadi putus asa, tidak jadi hilang akal, tapi bisa tetap semangat, tetap kuat untuk menjalani kehidupan di dalam banyak ketidakmudahannya. Bagaimana caranya?
supaya saya dan saudara tetap kuat dalam iklim yang memang sangat membuat kita tidak nyaman pada saat ini. Firman Allah mengingatkan kepada saudara dan saya pada saat ini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, melalui firman Allah ini kita dikuatkan bahwa ada berkat, sukacita, ada kekuatan, ada pemulihan, ada damai sejahtera Allah, ada ketenangan yang akan kita alami melalui ibadah yang kita lakukan. Saudara, pada saat ini kita diingatkan bahwa Allah berjanji akan terus menyegarkan kita, memampukan kita untuk terus dikuatkan dalam menjalani kehidupan, sekalipun musim kehidupan begitu buruk yang harus kita alami. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa tetap kuat, supaya kita tetap bisa menjadi anak-anak Allah yang tangguh, mampu melampaui semuanya ini. Pada saat ini kita diingatkan, saya, saudara, jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal. Walaupun itu harus kita lakukan pada saat ini lebih banyak mungkin secara online, tetapi saudara, marilah kita jaga kerajinan kita, ketekunan kita di dalam beribadah kepada Allah. Selamat terus bergiat dalam ibadah kepada Allah, supaya Dia yang akan memampukan kita juga menjalani kehidupan kita di dunia ini. Amin.